Pak Harun, gimana toh caranya biar bisa umroh kayak Ustaz Sae, kayak Ustaz Rizal, kayak Pak Harun itu ada caranya, Pak. Kuncinya apa, Bapak Ibu? Dipraktekin, jangan didebat. Praktekin aja, Bapak Ibu ya. Ternyata untuk ke tanah suci itu hanya butuh 3 langkah. 3 langkah itu siji, loro, telu. Ya, one, two, three. Ya, satu, dua, tiga. Nyampe, Bapak. Nggak usah beribu-ribu langkah. Tapi langkah ini harus diyakini, harus dipraktekkan. Tanpa keyakinan nggak bisa. Yang pertama, langkah pertama adalah niat, Bapak Ibu. Ya, boleh diapalin, boleh apa ini ditulis boleh. Biar ingat ya, karena ini jurus ini manjur yuk. Gara-gara ini Bapak Ibu, ribuan atau mungkin ratusan ribu orang bisa ke tanah suci Bapak Ibu. Sampai kami bisa bikin gerakan umroh akbar. Ya gara-gara jurus ini. Yang pertama niat, yang kedua daftar. Dengerin dulu aja Bapak ya, jangan didebat. Yang ketiga bayar. Oke, coba. Niat, daftar, bayar. Berangkat Kak? Berangkat. Ya iyalah Pak, ya makanya iya gitu. Maksudnya iya gitu. Kan kan bayar. Ya iya makanya. Jadi niat, nanti kita bahas satu niat, daftar, bayar. Mana yang paling berat? Bayar, salah. Bayar itu gampang, bisa tunai, bisa transfer. Yang paling berat itu niat. Makanya niat ditaruh di nomor satu. Inamal a'malu biniat. Semua itu karena niat, Bu. Saya punya rumah ini karena niat. Saya nikah karena niat. Saya punya bisnis karena niat. Ya, saya dapat ribet karena niat. Saya bisa umur karena niat. Orang nggak punya motor, niatnya kurang. Semua amalan di dunia ini, Bapak Ibu, itu karena niat, Bapak Ibu. Tinggal ini lemah atau kuat. Jadi Bapak kalau mau haji umrah, yuk niatnya dikuatin. Mulai sekarang stop untuk beralasan. Berani Bapak Ibu. Stop. Sampai kapan kita beralasan untuk tidak berangkat? Anu loh Pak, nggak punya tabungan. Anu loh Pak, istri sama saya nganggur loh. Anu loh Pak, udah stop Bapak Ibu, nggak ada gunanya, nggak akan membuat berangkat kok. Ya, jadi yuk niatnya dikuatin. Biar niatnya kuat bagaimana? Ini ada Bu, dalil Bu, Insya Allah ini yang membuat saya dulu semangat. Karena saya nggak dapat dulu waktu saya ngaji di dekat rumah saya. Ternyata ada dalil Bu, Masya Allah. Ini Insya Allah kalau Bu yakin sama Allah nih, hari ini mungkin semuanya daftar nih. Terserah daftarnya ke kemana ya. Yang pertama Bapak Ibu, bisa operator screenshot kita baca sama-sama. Nanti bisa dicek tanyain ke ustadznya. Bener nggak ini yang disampaikan Pak Arun? Ya. Dalilnya banyak Bapak Ibu. Kita pilih aja di antaranya lah. Ya, yang pertama, menjadi tamu Allah. Tamu Allah itu haji dan umroh ya. Dosanya diampuni. Menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan. Menjadi tamu Allah, duitnya diganti. Ini Allah yang janji Bu. Belum lagi yang lain ini kalau kalau bawa klik di mana di Google gitu ya. Eh, apa ini dalil-dalilnya banyak. Ini Bu, ini kita cari yang mudah aja memahami. Hadis riwayat Ibnu Majah, menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Menjadi tamu Allah, semua biaya itu diganti sama Allah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Oke, coba baca pelan-pelan Bapak Ibu. Menjadi tamu Allah itu haji dan umroh, doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Allah akan mengganti semua biaya haji umroh. Oke, udah hafal Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Masih operator? Bayangin Bapak Ibu, dosa kita diampuni. Masya Allah, merinding saya. Ibu Bapak, coba yuk kita hitung-hitungan ya. Dosa kita itu mulai dari kecil, mulai terhitung dosa sampai hari ini. Dosa hibah, gibah, bentak suami. Yang paling besar itu bentak suami. Ya, nanti ada golongan wanita soleh gak masuk surga karena suka bentak suami. Hati-hati ya. Ya, dosa bentak keluarga gitu. Dan seterusnya lah orang tua. Dosa kita itu kalau ditimbang Bapak Ibu, kemudian dirupiahkan. Dosa kita itu miliaran loh jumlahnya. Kalau dirupiahkan, dosa ditimbang, dikuruskan itu miliaran. Hanya dengan umroh, taruh saja 30 jutaan lah. Lunas, Bu. Enak banget. Halo Bapak Ibu. Coba pakai rasa Bapak, coba pahami. Enak banget.
Saya punya hutang kepada seseorang 100 miliar. Orang itu bilang, Pak Harun, bayar aja 35 juta, lunas. Mau Bapak Ibu saya? Sama Bapak Ibu, kita ini punya dosa yang nilainya miliaran tuh kepada Allah. Kata Allah, udah sini 35 lunas. Enak nggak? Enak banget Bapak Ibu. Masya Allah. Itu yang pertama. Ini kalau paham Bapak Ibu, habis ini jenengan udah fokusnya udah ke tanah suci nih. Kedua, doa kita dikabulkan Bapak Ibu. Kalau ada nanya sama saya, Pak Harun, apa sih kiat Pak Harun sukses? Saya bilang, salah satunya ke Baitullah. Saya sampaikan ke anak saya, kalau kamu mau sukses, pintar saja nggak cukup. Teman papa banyak yang pintar, tapi nggak pintar cari duit. Saya bilang. Teman papa banyak yang soleh juga, utangnya di mana-mana. Kalau mau sukses anakku, saya bilang, pertama, kamu harus berbakti. Kedua, kamu harus berbagi. Ya ilmu, ya maaf, ya doa, ya kemanfaatan. Yang ketiga, tanah suci. Karena suci, Bapak Ibu, sana itu mustajab. Semua doa dikabulkan. Ibu minta apa? Mau minta kaya, mau minta reward, mau minta Pajero, mau minta Alphard, mau minta Zenith, mau minta apa saja. Dikabulkan sama Allah. Ya tentu sesuai dengan kapasitas kita, Bapak Ibu. Ya, enak. Makanya kalau Ibu Bapak, maaf ya, maaf. Mungkin ini agak disclaimer agak beda ya. Jika Ibu Bapak dari ini di dunia masalah Anda ruwetnya nggak karuan. Ada yang punya masalah ruwet? Sama suami, cekcok sama anak, cekcok sama mertua, cekcok sama tetangga, cekcok ekonominya morat-marit, utang di mana-mana, marah tiap hari, sakit-sakitan. Ada Bapak Ibu? Jadi hidup nggak hidup, mati nggak mati. Hidup segan, mati nggak mau. Masalah itu bertubi-tubi. Udah kemana-mana, ke sana sudah, ke sana sudah, ke sana sudah, nggak ada perubahan. Cobalah ke tanah suci, Bapak Ibu. Serius. Apa? Minta ampun sama Allah. Jangan-jangan dosa kita udah ngerak. Kedua, tadi doa di sana. Yang terjadi ini banyak masalah. Malah apa? Menjauhi dari tanah suci. Betul Bapak Ibu. Ini keyakinan saya, mohon maaf ya. Karena semua bisa didebat. Ya. Makin banyak ruwet hadir ke tanah suci Bapak Ibu. Saya dulu punya hutang, Bu. Hutang saya menembus angka M. Saya udah kemana-mana buntu, Pak. Motivasi, mau kemana buntu. Saya endingnya juga saya umroh lah. Jadi saya umroh itu dalam kondisi saya punya hutang. Orang bilang, wah punya hutang umroh. Udah, Allah tahulah saya bilang. Kalau nggak diterima juga nggak apa-apa. Yang penting saya umroh. Misalnya umroh saya nggak diterima sama Allah, nggak apa-apa lah. Saya ridho. Atau kalau umroh saya ini dihitung dosa, nggak apa-apa juga. Yang penting saya pengen umroh. Masa umroh dosa? Ya karena iman saya segitu doang itu. Saya berangkat, saya doa, Allahumma hutang lunas, Allahumma mobil, Allahumma rumah. Dan pulang dari situ ekonomi saya membaik. Ya. Ini saya sampaikan dari itu apa? Biar ibu bapak itu niatnya kuat. Ketika biaya umroh itu diganti Bapak Ibu. Ibu Bapak, coba tanya ya tetangganya umrah atau haji. Tanya, lihat pulang umrah gimana? Apakah jatuh miskin? Enggak. Oh. Tanya deh. Tanya deh. Kalau saya nggak usah nanya, saya nanya diri sendiri. Saya pulang umrah pertama saya beli mobil, umrah kedua saya beli rumah, umrah ketiga saya malah bisa haji, umrah keempat saya bisa beli tanah, umrah kelima utang saya lunas. Saya diri saya ngalami. Ustaz saya umrah pertama nikah, umrah kedua beli rumah, umrah ketiga beli mobil. Jadi Bapak Ibu, nggak akan orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Nggak ada orang jatuh miskin gara-gara umroh haji. Yang jatuh miskin karena pelit. Makanya benar kata siapa kemarin? Buya Hamka. Kalau hari ini ekonomi kita sulit, jangan-jangan kita pelit. Jangan-jangan kita pelit. Karena orang pelit itu pasti sulit ekonominya. Nggak mungkin, Kak. Tapi kalau orang suka berbagi, nggak mungkin rezekinya itu sempit. Nggak akan mungkin. Ya, niatnya dikuatin. Kalau sudah niat Bapak Ibu, biar kuat gimana Ki? Sering datanglah ke apa ini manasik umroh, gitu ada manasik umroh, ikutlah komunitas-komunitas Baitullah ya, salah satunya kita ini setiap Jumat ikut hadir. Ya. Biar apa? Biar niatnya kuat. Kalau ada orang umroh diantar pulangnya nanya, tolong ceritain dong gimana sih nikmatnya umroh. Jadi kita bangun apa ya, impian itu.
Itu niat kuat. Kalau sudah niat, kedua daftar. Loh Pak Harun, kenapa sih harus daftar? Ya biar dipanggil Bapak Ibu. Seringkali saya kasih contoh. Kita sakit, datang ke puskesmas. Puskesmasnya buka jam 8. Kita datang jam 7, duduk di depan. Tapi nggak manggil, ambil nomor antrian. Dipanggil apa tidak? Ya enggak. Sampai tutup nggak dipanggil. Kita marah-marah. Kok saya nggak dipanggil sih? Kata petugas, Bapak kan nggak antri. Oh iya ya. Beda lagi, orang datangnya jam 12. Dapat antrian nomor 100. Habis 99, 100. Dipanggil Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu, kenapa hari ini kita nggak dipanggil Allah ke Tanah Suci? Jangan-jangan kita nggak ada daftar antriannya. Jangan pede. Bapak nggak berangkat. Nunggu antrian. Nunggu panggilan. Panggilan dari mana? Nggak tahu. Makanya daftarkan diri kita. Sekarang wah enak Bu. Sekarang banyak program kemudahan-kemudahan. Wah sekarang umroh itu haji itu enak. Dari transportasinya dulu Bu, berangkat haji itu naik kapal. Jadi kalau berangkat haji itu sama dengan berangkat perang. Syukur-syukur kalau baliknya hidup. Makanya dulu tuh kalau haji itu nangis semua itu. Karena bisa 6 bulan sampai 1 tahun 2 bulan. Sekarang udah naik pesawat Bu, 9 dan nyampe. Di sana Bu, makannya enak. Ya, enak. Dan sekarang itu banyak program-program kemudahan ke Tanah Suci. Wah banyak Bu. Banyak sekarang. Ada model, pokoknya ada kemudahan, tinggal kita mau apa tidak. Yang kedua adalah daftar. Daftarkan diri kita. Oke, Bapak Ibu. Biar apa? Biar dapat panggilan. Yang ketiga kalau daftar baru bayar. Kalau bayar Bapak Ibu, kita bahas pelan-pelan. 1 tunai. Bang. Tunai. Tunai itu lunas. Lunas berangkat. Berapa Pak? Ya tergantung. Umroh Anda umroh yang biasa atau yang eksekutif. Karena rego nggak rupo. Kalau kami umrohnya pakai Arminarika perdana. Kenapa? Karena satu grup dengan usaha kita. Ya Armina Daily itu satu grup. Kedua Arminarika biro yang umurnya di atas 30 tahun. Ketiga Arminarika biro yang pemberangkatnya terbanyak di Indonesia. Ya pasti berangkat itulah. Kemudian Arminarika adalah fasilitasnya ring 1. Makanya harganya lumayan karena mereka umrohnya kurang lebih sekitar 33-an sampai 40 juta. Makanya Pak Harun kok di sana murah? Ya beda kelas lah Bapak Ibu ya. Beda kelas. Makanya nanya sama saya Pak Harun kan mau digerakkan cuma mahal gimana? Ya berarti bukan kelas Bapak. Kelas Bapak kelas yang murah. Jadi jangan dipaksain Bapak Ibu, masa beli Pajero harganya Ayla ya nggak bisa. Masa Aston harganya disamakan dengan bintang Losmen ya nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu merasa berat, mungkin bukan kelasnya. Jadi ya beda kelas lah. Jadi ini memang biro eksekutif. Kalau saya punya keyakinan, dulu waktu saya masih miskin, uang diganti sama Allah aja pusing amat sih. Umroh haji itu ibadah nggak tiap hari. Seumur hidup aja sekali udah untung. Masa cari yang terjauh, terjauh, termurah itu. Hanya pengen apa murah. Kalau saya cari yang terbaik, terdekat, biar apa fokus ibadah karena di sana kan nggak lama kita. Ya paling sekitar 7-9 hari aja. Yang nggak lama ini harus benar-benar kita maksimalkan. Coba kalau hotelnya jauh, capek di jalan. Coba kalau makannya nggak enak, misalkan lemes ya. Saya sesimpel itu Bapak Ibu dan nyatanya diganti kok sama Allah. Ya, jadi Bapak yang tunai segera jangan ditunda. Jangan sampai Bapak Ibu udah punya tunai ditunda, uangnya hilang deh, anaknya sakit lah, mobilnya rusak lah, akhirnya apa? Nggak jadi. Jadi kalau udah ada uang keluarin aja. Uang itu kalau dikeluarkan di hal yang baik, balik Bapak Ibu. Percaya sama saya. Sedekain, nanti balik kok. Untuk umroh balik. Percaya sama saya. Ini yang tunai Bapak Ibu. Yang tunai. Keberangkatannya kapan? Keberangkatannya Bapak Ibu, kita, keluarga besar DKR, kita ada agenda besar. Setiap bulan Januari ya, kita ada gerakan namanya GUA. Gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah. Namanya 111. Faktanya lebih Bapak Ibu, kemarin gerakan 111 jamaah itu faktanya yang hadir ya lebih dari itu. Sebelumnya juga sama.
Kenapa baru satu 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 satu? Ya, saya suka angka satu aja. Satu 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 kan keren kan? Satu itu Allah, satu itu artinya nomor satu, gitu. Satu itu pemenang, gitu. Satu 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 angka yang baik. Gerakan satu satu satu. Ya. Kapan Januari 2025? Ya 2004 udah kemarin. Mau ikut? Yang mau ikut angkat tangan. Siapin sekarang Bu, mumpung masih ada 8 bulan.